Bismillahirrohmanirrohim. Pagi-pagi makan ketan, belinya di pasar Pringsewu. Selamat datang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Siti Rahayu, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dalam jasmani maupun rohani. Sholawat teriring salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Dwi Imam Saputra dengan NPM 2021 406402001. Saya mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Teman-teman semua, garda terdepan dari suatu kemajuan bangsa adalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam kesuksesan dari segala sisi kehidupan, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun dari segi penting-penting lainnya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membangun semangat serta menjelaskan tentang pendidikan. Poin yang akan dibahas pada kali ini adalah 4 poin. Yang pertama, sistem pendidikan. Yang kedua, sejarah pendidikan. Yang ketiga, semboyan pendidikan. Dan yang keempat, tujuan dan fungsi pendidikan. Nah, teman-teman semua, percaya atau tidak bahwa masyarakat yang berpendidikan itu sangat berpengaruh pada kemajuan bangsa. Contoh yang saya ambil adalah pada negara Jepang. Kita semua pasti tahu tentang kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada saat bom Hiroshima dan Nagasaki jatuh di Jepang. Namun, siapa yang akan menyangka bahwa sekarang Jepang menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Bahkan teknologinya pun sudah sangat canggih-canggih. Mau tahu kuncinya? Pasti mau. Nah, kunci dari kemajuan negara mereka adalah sistem pendidikan. Mereka melakukan perombakan atau reformasi sistem pendidikan besar-besaran. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya sudah membaca dari hasil penelitian Britannica, salah satu lembaga pendidikan di dunia. Dibuktikan dan telah terbukti bahwa sistem pendidikan di Jepang itu bisa dikatakan sangat baik dan bisa diacungi jempol. Mereka semua menjalankan wajib pendidikan. Selain itu, mereka juga menjalankan pendidikan moral serta pendidikan mental. Mengapa demikian? Karena ilmu pengetahuan saja jika tidak dipadukan dengan mental dan moral, maka semuanya itu akan runtuh atau tidak cukup untuk membangun kemajuan suatu negara. Saya rasa dari kasus tersebut
teman-teman sudah bisa menilai bahwa pentingnya pendidikan dalam segala aspek kehidupan. Berbicara mengenai sistem pendidikan, saat ini pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Dilansir dari kompasiana.com, sistem pendidikan di Indonesia untuk saat ini dikatakan masih kurang efektif. Sistem di negara ini memaksa para siswanya untuk menjadi orang yang multi talent, memaksa siswa untuk menguasai semua pelajaran di sekolah. Padahal setiap siswa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Teman-teman semua, memang berbicara mengenai pendidikan pasti tidak akan pernah selesai. Pendidikan adalah salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Karena dengan pendidikan, manusia akan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi. Mengingat tentang sejarah pendidikan di Indonesia, tidak lepas dari sosok dari perjuangan Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pelopor pendidikan baik kaum pribumi Indonesia di era kolonialisme. Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk memperingati kelahiran dan menghormati jasa Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau juga dikenal sebagai pencetus taman siswa. Nah, Indonesia sebenarnya mempunyai dan berkesempatan untuk menjadikan sistem pendidikan Indonesia seperti negara Jepang. Oh iya, Bapak Ki Hajar Dewantara ini terkenal juga melahirkan 3 semboyan untuk para pengajar atau para guru yang terkenal dan sampai sekarang dilestarikan. Semboyan ini terdiri dari 3 poin yang ditulis dari bahasa Jawa, yang artinya atau yang menjadi pedoman bagi guru atau pengajar saat membimbing murid-muridnya dalam hal pembelajaran. Bahkan salah satunya digunakan untuk semboyan pendidikan di Indonesia. Teman-teman semua pasti tidak asing lagi dengan kalimat Ingarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutburi Handayani. Nah, kalimat ini merupakan slogan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang artinya memberikan semangat pada dunia pendidikan dan dijadikan semboyan pendidikan Indonesia. Semboyan yang pertama adalah Ingarso Sungtolodo. Jika diuraikan satu persatu, terdiri dari kata ing yang artinya di, ngarso yang artinya depan, sung yang artinya jadi, tulodo yang artinya contoh atau panutan. Nah, kalimat ini bisa disimpulkan bahwa semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama mempunyai arti di depan menjadi contoh atau panutan. Ini artinya seorang guru, pengajar, pemimpin harus bisa memberikan contoh serta panutan kepada orang lain di sekitarnya saat berada di depan. Semboyan yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, yang berarti ing artinya di, madya artinya tengah, mangun artinya membangun, karso artinya kemauan, semangat, niat. Jika digabungkan,
Ing Madya Mangunkarso memiliki arti yaitu di tengah memberi atau membangun semangat, niat, maupun kemauan. Semboyan Ing Madya Mangunkarso memiliki makna bahwa ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah orang lain maupun muridnya, guru harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri orang lain di sekitarnya. Semboyan yang ketiga adalah Tutpuri Handayani. Kalau semboyan yang ketiga ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Coba teman-teman perhatikan lambang pendidikan yang ada di topi maupun dasi teman-teman yang digunakan pada SD, SMP, ataupun SMA. Di bagian atas lambang pendidikan nasional tersebut ada tulisan Tutpuri Handayani, yang juga merupakan semboyan ketiga yang dibuat oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kata Tutpuri yang artinya di belakang atau mengikuti dari belakang, dan Handayani yang artinya memberikan dorongan atau semangat. Dari pengertian tersebut bisa diartikan Tutpuri Handayani memiliki arti di belakang memberi semangat atau dorongan. Makna dari semboyan ketiga ini berarti ketika berada di belakang, pengajar atau guru harus bisa memberikan semangat maupun dorongan kepada para muridnya. Oke, itulah semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang dijadikan oleh semboyan pendidikan Indonesia. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, setiap orang memiliki hak untuk bermasyarakat. Oleh sebab itu, para pengajar diharapkan untuk tidak hanya membuat anak cerdas dalam bidang intelektual saja, tetapi juga pada bidang budi pekerti. Kemudian, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya merupakan daya upaya untuk meningkatkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar dapat berbaur dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Teman-teman semua, pendidikan juga mempunyai tujuan. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 yang berbunyi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalimat ini merupakan tujuan pendidikan yang menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Selain itu, peserta didik juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Tujuan pendidikan nasional harus diusahakan untuk dicapai oleh semua penyelenggara pendidikan di Indonesia, terutama bagi pendidikan formal. Untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan cara mendidik yang tepat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Setelah menguasai fungsi dan tujuan pendidikan, teman-teman juga harus mengetahui beberapa jenis pendidikan yang sudah aku kumpulkan. Bahwasanya jenis pendidikan ada yang pertama pendidikan umum, yang kedua pendidikan kejuruan, yang ketiga pendidikan akademik, yang keempat pendidikan profesi, yang kelima pendidikan vokasi,
Yang keenam, pendidikan keagamaan. Dan yang terakhir, pendidikan khusus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan. Yang tadi ada 4 poin. Yang pertama, sistem pendidikan. Yang kedua, semboyan pendidikan. Yang ketiga, sejarah pendidikan. Yang keempat, fungsi dan tujuan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan. Maaf apabila ada kata-kata atau tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.